Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok yang beranggotakan. Saya Bagas Lambang Biasa dengan NIM 210101052. Saya Kusuma Hafid Munir Fauzi dengan NIM 210101066. Saya Muhammad Majid Fadillah dengan NIM 210101098. Akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pengumpulan data Twitter dengan teknologi Big Data sebagai pengumpulan tugas dari Bu dosen Nurmalitasari, mata kuliah pengantar Data Science. Yang pertama yaitu tentang Big Data. Mengapa penting dalam pengumpulan data dalam Twitter? Sebelumnya saya akan menjelaskan dulu tentang Big Data. Big Data adalah kumpulan data besar dan kompleks yang sulit diproses dengan metode tradisional. Dalam pengumpulan data Twitter, Big Data penting karena dapat memberikan wawasan mendalam tentang perilaku pengguna, tren topik, opini publik, memungkinkan pengguna Twitter untuk mengambil keputusan yang lebih informasional dan merespons tren dengan cepat. Selanjutnya, ada beberapa fitur dalam Big Data, yaitu ada volume, kecepatan, keberagaman, dan kompleksitas. Yang pertama adalah volume. Volume mengacu pada jumlah data yang besar yang dihasilkan atau dikumpulkan. Dalam Big Data, volume data bisa mencapai skala yang sangat besar, termasuk miliaran atau bahkan triliunan entry data. Penting untuk memiliki infrastruktur yang mampu menangani volume data yang besar tersebut. Yang kedua adalah kecepatan. Kecepatan mengacu pada laju di mana data dihasilkan, dikumpulkan atau diperbarui. Dalam konteks Big Data, kecepatan data bisa sangat tinggi. Data dapat mengalir dengan cepat dari berbagai sumber seperti aliran data sensor, transaksi finansial real time, atau media sosial. Penting untuk mendapat proses dan menganalisis data secara tepat agar tetap relevan. Yang ketiga adalah keberagaman data. Keberagaman data mengacu pada berbagai jenis data yang dihasilkan atau dikumpulkan. Data dalam Big Data bisa sangat beragam, termasuk teks, gambar, audio, video, data geografis, data sosial, dan lain-lain. Keanekaragaman ini menuntut pendekatan yang fleksibel dalam pengelolaan dan analisis data. Dan yang terakhir adalah kompleksitas. Mengacu pada tingkat kompleksitas data yang dihadapi dalam Big Data, data dapat memiliki struktur yang tidak teratur, atau memiliki pola yang rumit. Sumber data yang berbeda seperti data dari sensor, media sosial, atau log mesin juga dapat memiliki format dan struktur yang berbeda. Analisis data kompleks ini membutuhkan metode dan algoritma yang sesuai. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, saya akan melanjutkan. Sekarang definisi pengumpulan data Twitter. Pengumpulan data Twitter adalah proses mengambil informasi dari platform Twitter. Penting dalam analisis data karena memberikan wawasan tentang tren topik, opini publik, dan perilaku pengguna. Data Twitter digunakan untuk penelitian, analisis pasar, pengembangan produk, pemantauan merek, dan pengambilan keputusan bisnis. API Twitter. API atau Application Programming Interface. Twitter merupakan antarmuka yang disediakan oleh Twitter untuk mengizinkan pengguna atau pengembang mengakses dan mengambil data Twitter secara terstruktur. Pengguna dapat menggunakan API untuk mengambil tweet, profil pengguna, daftar pengikut, dan data terkait lainnya. Kemudian pengambilan streaming. Metode pengambilan streaming melibatkan mendapatkan data Twitter secara real time saat data tersebut dipublikasikan.
pengguna dapat menggunakan fitur streaming yang disediakan oleh API Twitter untuk mengumpulkan tweet yang baru, dipublikasikan secara langsung dan terus-menerus. Ini berguna untuk melacak peristiwa dan tren terkini di Twitter. Kemudian penggunaan alat pengumpulan data. Selain API Twitter, ada juga berbagai alat pengumpulan data yang dikembangkan oleh pihak ketiga yang memudahkan pengguna dalam mengumpulkan data Twitter. Alat-alat ini seringkali menyediakan fitur tambahan seperti filter custom, analisis sentimen, pemrosesan bahasa alami, dan visualisasi data. Yang terakhir, Kafka. Kafka adalah platform streaming data yang dapat digunakan sebagai metode pengumpulan data Twitter. Dalam konteks pengumpulan data Twitter, Kafka dapat digunakan sebagai perantara untuk mengambil data dari API Twitter atau mengkonsumsi data streaming yang dikumpulkan langsung dari Twitter. Kafka memungkinkan pengumpulan dan pengolahan data secara real time dengan skalabilitas yang tinggi. Kemudian ini adalah penyimpanan data dan manajemen data. Twitter menyimpan dan mengolah data menggunakan teknologi big data dengan langkah berikut, yaitu pengumpulan data. Twitter mengumpulkan tweet dan metadata dari pengguna secara global. Lalu penyimpanan data. Data disimpan menggunakan sistem penyimpanan terdistribusi seperti Apache Hadoop dan Apache Cassandra. Yang ketiga, pengindeksan data. Data diindeks menggunakan teknologi seperti Apache Lucene atau Elasticsearch untuk pencarian efisien. Yang keempat, analisis data. Twitter menganalisis data menggunakan pemrosesan bahasa alami, analisis sentimen, dan teknik machine learning untuk memahami tweet dan tren pengguna. Kemudian selanjutnya, keamanan dan privasi data. Twitter melindungi data dengan enkripsi dan menggunakan teknologi deteksi ancaman. Dan yang terakhir, skalabilitas. Twitter menggunakan teknologi yang dapat diskalakan secara horizontal seperti sistem penyimpanan terdistribusi dan Apache Spark untuk mengelola pertumbuhan data dan jumlah pengguna. Sistem penyimpanan. Basis data terdistribusi adalah sistem penyimpanan yang memungkinkan data untuk didistribusikan di beberapa server terhubung dalam jaringan. Penyimpanan berkas terdistribusi adalah sistem yang digunakan untuk menyimpan dan mengelola berkas-berkas besar secara terdistribusi di beberapa server. Hadoop adalah platform perangkat lunak terdistribusi yang menyediakan Hadoop Distributed File System atau HDFS untuk penyimpanan data terdistribusi dan kerangka kerja pemrosesan data terdistribusi yang dikenal sebagai MapReduce. Kemudian Spark adalah platform pemrosesan data terdistribusi yang berfokus pada kinerja tinggi dan analisis data yang skalabel. Spark menyediakan model pemrograman yang lebih ekspresif dibandingkan dengan Hadoop MapReduce dan mendukung berbagai sumber data dan fitur seperti pemrosesan streaming dan pemrosesan mesin pembelajaran. Keduanya sering digunakan dalam analisis data besar dan pemrosesan data terdistribusi, tetapi memiliki perbedaan dalam arsitektur dan fitur-fitur yang ditawarkan. Selanjutnya akan diteruskan oleh Bagas Herlambang. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pra-proses data. Pra-proses data adalah langkah-langkah yang dilakukan untuk membersihkan dan mempersiapkan data Twitter sebelum dilakukan analisis menggunakan teknologi big data. Beberapa teknik pra-proses data yang dapat diterapkan meliputi yang pertama adalah pembersihan data. Pembersihan data adalah menghilangkan karakter yang tidak relevan seperti tanda baca, URL, atau tautan. Selain itu, menghapus duplikat dan mengatasi masalah bahasa seperti pengkodean karakter yang tidak tepat. Yang kedua adalah normalisasi. Normalisasi adalah mengubah kata-kata menjadi bentuk standar, misalnya menggantikan kata-kata yang disingkat dengan bentuk lengkapnya, atau mengubah huruf kapital menjadi huruf kecil untuk konsistensi. Yang ketiga adalah ekstraksi fitur. Ekstraksi fitur yaitu mengidentifikasi dan mengekstraksi fitur-fitur penting dari data Twitter. Ini dapat mencakup ekstraksi kata kunci atau frasa yang relevan,
penghitungan frekuensi kata, atau menentukan entitas nama seperti nama orang, tempat, atau organisasi. Selanjutnya adalah analisis data. Setelah tahap praproses data, langkah selanjutnya adalah melakukan analisis data menggunakan teknologi big data. Beberapa teknik analisis yang dapat diterapkan pada Twitter meliputi yang pertama, pemrosesan bahasa alami, yaitu menerapkan metode dan algoritma untuk memahami teks secara otomatis. Misalnya, mendeteksi kalimat-kalimat, mengidentifikasi subjek dan predikat, atau melakukan segmentasi kalimat. Yang kedua adalah analisis sentimen, yaitu mengidentifikasi dan menganalisis sentimen atau emosi yang terkandung dalam teks Twitter. Misalnya, menentukan apakah sebuah tweet bersifat positif, negatif, atau netral, untuk memahami opini pengguna. Yang ketiga, klasifikasi topik, yaitu mengelompokkan tweet ke dalam kategori atau topik tertentu berdasarkan isi dan konteksnya. Misalnya mengklasifikasikan tweet ke dalam topik politik, olahraga, hiburan, atau bisnis. Yang keempat, visualisasi, yaitu menggunakan teknik visualisasi data untuk menggambarkan hasil analisis secara grafis. Ini dapat membantu memahami pola, tren, atau relasi antara data Twitter yang kompleks. Dan sebagainya, masih banyak teknik analisis lainnya yang dapat diterapkan pada data Twitter menggunakan teknologi big data, tergantung pada tujuan dan kebutuhan analisis yang ingin dicapai. Ya, mungkin itu saja penjelasan dan presentasi dari kelompok kami. Bila ada kurangnya kami mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.